semakin membaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita Ya. dan semua kita doakan seluruh Mm-mm. keluarga besar, seluruh pendengar, seluruh keluarga jaringannya siapapun, sivitas akademika UNER dan masyarakat Indonesia Mm-mm. dan kemanusiaan dunia, kita doakan mereka sehat, Amin. panjang umur, Ya. banyak rezeki, dan kemudian apa? Punya peran untuk membuat dunia lebih baik sebagaimana motonya Sekolah Pasca Sarjana, membuat dunia lebih baik. Apalagi makna merdeka, apalagi belajar di era kemerdekaan, apalagi merdeka belajar di 76 tahun HUT ini. Bagaimanakah itu pemaknaan kita? Kita simak paparan Direktur Sekolah Pasca Sarjana karena membuka, dan aku gak wani batasi Mbak, sak menit gak wani, aku gak wani. Gak wani. Tapi nanti akan langsung dapat respon dari banyak KPS. Alumni oleh, Cak Ahen oleh, apa mana sing kopiahe padha. Ya. Kami persilahkan Profesor Badri Munir Sukojo. Terima kasih, Coach Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan Sekolah Pasca dan tentunya para pendengar dari Radio Suara Sidoarjo dan jaringan LPPL Jawa Timur. Pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam program Airlangga Forum. Tentu setiap paparan yang kami sampaikan selalu menggunakan bendera merah putih karena memang ini menjadi tugas kita bersama, harus bangga dengan bangsa kita. Dan tentunya ada agenda besar yang harus kita sukseskan, tidak hanya Sekolah Pasca, tapi kita sebagai bangsa bagaimana mengantarkan Indonesia ini menjadi negara maju tahun 2045. Maju ini definisinya menurut World Bank itu salah satunya adalah punya GDP per kapita di atas $12.000. Saat ini kondisinya masih di bawah $4.000 karena masalah COVID agak turun sedikit. Yang tentunya kalau ditanyain apa sih arti kemerdekaan bagi kita, gitu. Kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh para founding fathers, berharap dengan kemerdekaan itu kita bisa sejajar dengan bangsa lain. Sejajarnya tentu tidak sejajar sebagai negara miskin, tapi sebagai negara maju. Ya, semoga kita bersama bisa menyaksikan nantinya Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045 dan kita semua bisa berpartisipasi di dalamnya. Nah, tentu di awal kita perlu menyampaikan kondisi-kondisi terakhir terkait dengan COVID yang memang melanda dunia. Sampai saat ini case fatality rate COVID-19 Indonesia itu masih 4,22%, hampir 3 kali lipat dari rata-rata dunia. Dibandingkan dengan India, kita 4 kali lipat, United States, apalagi yang Cina yang 0%, kita cukup jauh dibandingkan mereka. Semoga ini segera mereda. Terus ini ada beberapa hasil survei yang kemarin saya sampaikan bahwa banyak yang percaya ketika COVID-19 ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, resesinya pasti akan agak lama gitu. Terus banyak kebangkrutan, terus industri atau sektor juga mulai susah untuk recover, kemudian pasti ada structural unemployment, banyak pengangguran khususnya yang di generasi muda, terus unemployment ketika ada otomasi, ketika Industrial Revolution 4.0, ditambah WFH, BDR, dan lain-lain yang selama ini sudah kita alami, dan yang terakhir tentunya dikhawatirkan nantinya juga akan menimbulkan banyak kemarahan publik pada pemerintah. Ini data-data yang juga kemarin sudah saya sampaikan bahwa tingkat pengangguran Agustus dimungkinkan akan naik hingga 7,35%, ekonomi juga mengatakan pengangguran naik jadi 7,35%, terus Ketua DPR menyampaikan jangan sampai perguruan tinggi ini jadi menara gading, dan tentunya Pak Mendikbud juga menyampaikan tingkat serapan dari lulusan PT relatif rendah. Nah, dari beberapa data tersebut, kalau kita melihat juga ada tren saat ini ketika work from home ini mulai menjadi sesuatu yang biasa. Menurut HP Megatrend itu disampaikan bahwa kantor ini akan ada di mana saja. Saya bisa melihat beberapa kolega sekarang kantornya sudah berpindah dari yang awalnya ada di gedung, sekarang di kafe-kafe atau di rumah.
Terus ada tren juga nantinya para pekerja kantor pinginnya bekerja di rumah mungkin 2 hari per minggu. Tentu ini juga akan berkaitan dengan banyak hal nantinya, ada implikasinya. Terus hampir 50% pegawai pinginnya flexi time, dan tentunya ini akan juga berdampak. Nah, megatrend yang juga kita perlu pahami ada terkait dengan urbanisasi yang cukup cepat, demografi yang saat ini untuk Indonesia 65% masih di bawah 45 tahun. Itu juga menjadi peluang buat kita semua untuk menggerakkan perekonomian pasca COVID. Nah, ada agenda besar juga terkait dengan Great Reset dari World Economic Forum yang tentunya Sekolah Pasca dan Universitas Airlangga secara umum maupun pendidikan tinggi di Indonesia perlu juga berpartisipasi di dalamnya. Kalau kita lihat juga tren yang sekarang, sebelum saya mengantarkan ke Merdeka Belajar, tentu lifelong learning ini yang sedang digadang-gadang agar tidak yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR maupun Bapak Menteri Pendidikan, Budayaan maupun Ristek, agar irrelevansi itu semakin bisa kurang, closing the gap dengan melakukan skema lifelong learning. Perlu ada pembaruan bahwa learning ini tidak hanya dari formal, apa yang sudah kita lakukan, dari wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, tapi juga sepanjang hidup. Untuk mengurangi gap skills, juga perlu dilakukan adanya upgrading dan lain-lain. Upaya yang dilakukan oleh Bapak Menteri dengan kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga salah satu hal yang mencoba closing the gap tadi. Yang pertama tentu agar pekerjaan yang didapatkan oleh para lulusan perguruan tinggi ini bisa layak, dan yang kedua juga mendapatkan pengalaman di luar kampus, dosen juga berkegiatan di luar kampus, sehingga gap antara apa teori dengan praktek itu semakin bisa berkurang. Khususnya untuk yang di Sekolah Pascasarjana, karena kalau kita melihat Sekolah Pascasarjana UNER sebagai program yang multidisiplin, tentunya kehadiran mahasiswa yang punya background praktisi, berinteraksi dengan para akademisi, dengan konsep itu yang nantinya akan menimbulkan banyak sinergi yang nantinya akan bisa menawarkan solusi-solusi bagi dunia yang lebih baik. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Juju. Oh iya, terima kasih sekali, Mbak Tika. Ya, Mbak Tika. Ya, Prof. Juju. Apa situasi hari ini? Coba penjelasannya Direktur. Percaya toh, kalau ini gak sekolah dong, ini sekolah pasca UNER. Wah, iya. Itu dia. Update, semuanya sudah dapat keterangan dengan baik. Terus ngantor-ngantor katanya tadi itu minta 2 minggu di rumah. Aku sebulan ini ngantor ning omah iki ya, Mbak Tika ya. Penyiar boleh ngantor dari rumah, dosen boleh ngantor dari rumah, tapi orang macul, orang brojol nggak iso, ya Mbak. Mbak Tika masih ingat, itu Cak Agen yang ngerti macul, brojol, nyingkal. Saya juga ingat loh. Ingat, nah, itu tetap di sawah karena sawahnya tidak bisa dipindah, sawahnya nggak bisa. Untuk itu nasib petani ini juga tetap gitu. Untuk itu kita akan dengarkan juga. Ini tidak ada urut kacang Bapak Ibu KPS, mohon maaf nih waktunya gini nih. Pokoknya saya enak, saya ilingku itu sopong, langsung komentar gitu caranya. Dan langsung kita beri kehormatan adalah perempuan, maka Prof. Tere akan memberikan respon kesiapan ilmu imunologi untuk Merdeka Belajar. Ibu-ibu kita utamakan, Mbak Tika. Setuju kok? Silakan. Bapak-bapak dilatih sabar menanti. Untuk ini ibu-ibu kita buka dengan Prof. Tere. Monggo, Prof. Silakan, Prof. Oh, ini langsung. Enggak. Gimana imunologi tentang memaknai kemerdekaan kita dan Merdeka Belajar imunologi. Monggo, Prof. Maturnuun, Prof. Jojo kesempatannya, dan juga Mbak Atika. Salam kenal. Sama-sama, Prof. Ya. Semua para pemirsa. Nggak tahu ini ditayangkan di mana ya. Oh, ini di YouTube dan 22 radio. Ya, para pendengar semuanya, selamat sore,
Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator dari program studi imunologi Sekolah Pasca Sarjana UNER. Nah, merdeka, memaknai merdeka atau arti merdeka untuk prodi kami, yaitu kami mahasiswa prodi imunologi dan juga para penggiat-penggiat prodi imunologi maupun peneliti-peneliti imunologi punya kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, berkreativiti, dan novelty, serta eksplorasi. Jadi artinya bahwa di dalam prodi imunologi kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan khususnya yang menyangkut dengan imunologi. Kita tahu bahwa imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem imun atau kekebalan tubuh. Jadi kita bisa bebas mengekspresikan keinginan kita apa. Misalnya pada saat ini pandemi COVID-19, maka banyak sekali mahasiswa kami yang sekarang ini ingin mengekspresikan dirinya untuk meneliti tentang COVID-19. Jadi sekarang mereka mengeksplor dari data-data yang ada, dari kasus-kasus yang ada, kemudian dieksplor, kemudian dianalisis sehingga menemukan suatu inovasi-inovasi baru, sehingga menemukan suatu metode-metode baru untuk pengobatan atau bahkan mungkin konsep-konsep teori baru untuk memecahkan masalah dari COVID-19 ini, bahkan juga menemukan rancangan-rancangan terapi. Nah, semuanya itu yang hasilnya dapat menjadi suatu novelty, kenoveltian, ya, kebaruan. Jadi, Prof ya, teman-teman anak-anak kita mahasiswa imunologi justru berusaha berkiprah ya di dalam ya, situasi bisa ini berkiprah ya secara bebas. Gitu. Alhamdulillah. Berarti punya makna toh kuliah di imunologi Sekolah Pasca UNER ini. Nah, ini gak iklan Mbak Tika, nggak iklan, jeplak toh. Ya. Nah, kalau imunologi punya kreativitas yang semacam itu, tentu ini para profesor kita dulu kan di ngapunten harus Prof Hendy sekarang bagaimana pengembangan SDM kita, program doktor SDM kita di situasi semacam ini. Untuk merdeka belajar karo belajar gak merdeka arek-arek belajar yes merdeka belajar bebas wis gak mau kuliah ngono gitu, Bro. Gimana itu, Bro? Prof, karena ada by riset terus opo sekarang kuliah langsung tadi ngono. Gimana itu, Prof? Nggih, matur suwun, Pak Prof Parto. Ini kalau dia yang merintah, saya jalan aja ini karena bosnya kan Prof Parto ini. Selamat sore Mbak Tika. Mungkin kita sudah pernah ketemu yang acara apa itu waktu itu saya menjelaskan tentang pandemi apa itu. Dinamika Jatim, Prof. Itu. Ya. Selamat sore pada para pendengar semuanya. Sengaja saya memang bawa kaos yang tertulis bersatu itu indah supaya kita memang memperingati hari kemerdekaan kita ini memang harus bersatu. NKRI harga mati kan. Mbak Tika, saya masih punya semacam keyakinan ya bahwa negara kita ini bisa maju, bisa berkembang lewat satu jalan. Ada dua jalan ya, kesehatan dan pendidikan. Kesehatan mungkin bukan wilayah saya, tadi Prof Tere yang menyampaikan, yang wilayah pendidikan ini. Pendidikan ini salah satu pintu masuk bagaimana kita bisa terentas dari keterpurukan bangsa ini. Lewat pendidikan ini kita bisa akan capai cita-cita bangsa, cita-cita founding father kita. Nah, sayangnya sampai sekarang ini kalau saya lihat di angka statistik terakhir ini yang masuk ke perguruan tinggi ini baru 30%. Ya sudah naiklah daripada beberapa tahun yang lalu. Tetapi juga angka pengangguran perguruan tinggi juga tinggi. Nanti bisa dicek. Saya tidak berani membuat PowerPoint karena tadi Prof Jojo bilang PowerPoint itu khusus untuk direktur pasca. KPS nggak usah PowerPoint ya, saya ngalah. Gitu. Saya tidak berani. Prof. Prinsipnya lewat pendidikan kita bisa maju.
lewat pendidikan kita bisa investasi terhadap human capital itu pasti bisa memajukan bangsa. Dan saya yakin dengan apa yang ditawarkan oleh Universitas Airlangga dengan berbagai macam program studi, apalagi pasca sarjana. Kalau tadi dititipi oleh Prof. Parto, di sini kita ada by research, by course, terutama PSDM, kita bisa jamin, kita bisa yakin bahwa ketertinggalan bangsa ini masih bisa kita kejar dengan pendidikan tadi. Nah, yang perlu kita gagas nanti dengan adanya Merdeka Belajar ini adalah akses pendidikan dari rakyat ke lembaga pendidikan. Ini yang mungkin harus makna merdekanya itu, karena masih terasa banget kalau dilihat dari data BPS, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang letaknya di 3T masih jauh punya akses ke tempat-tempat pendidikan. Nah, mumpung sebetulnya dengan pendidikan yang sekarang ini modelnya masih online, ya toh, pasca sarjana UNER ini masih bisa menawarkan dengan kuliah-kuliah lewat online. Ini malah bisa membantu teman-teman yang ada di Indonesia yang daerah 3T untuk bisa mencapai akses pendidikan ini. Artinya teman-teman yang di saudara-saudara kita yang di 3T masih bisa mengakses pendidikan yang berkualitas di Universitas Airlangga, dan kita bisa bantu mereka untuk lepas dari cengkeraman pandemi, lepas dari cengkeraman ketertinggalan, keterpurukan. Apapun, misalkan tentang kesehatan, di sini ada Prof. Dery. Tentang kebencanaan, di sini ada Pak Yudianto, Pak Hargono. Jadi kita bisa banyak kolaborasi nanti. Gitu. Jadi luar biasa pendidikan Mbak Tika. Jadi urusan pendidikan menjadi modal dasar, itu mengingatkan kita pidato dari Muhammad Husni Tamrin. Pak Tamrin pidato di tahun 1918 di Volkskrant mewakili fraksi nasional saat itu untuk kemerdekaan, bahkan saat itu belum boleh ngomong kemerdekaan, untuk membebaskan bangsa ini adalah pendidikan. Dan seluruh rakyat harus terdidik, untuk itu sumber daya manusia Indonesia harus terdidik, untuk itu PSDM S2 kita punya juga Mbak Tika, Magister pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin. Terima kasih, dan ribuan pendengar radio APPS Jawa Timur. Ini ada di WhatsApp mengirimkan salam sehat juga untuk seluruh para narasumber, juga terutama Prof. Jojo untuk host kita sore hari ini. Sudah lama tidak muncul, akhirnya sore ini muncul lagi. Salam dari rekan-rekan yang ada di Mahardika Kota Blitar, juga dari Persada yang WhatsApp ini japri ke saya ini. Terima kasih semua perhatian dari para pendengar, karena Mbak Tika pendengar setia itu sampai juga tukang-tukang moco tulisan saya itu. Aku pasti soman dikirimi panganan terus ngono ku yo matur nuwun, cuma namanya kalau disebut jadi ya gak wani nyebut aku ngono. Iya. Dan luar biasa perhatian dari para pendengar. Satu hal yang luar biasa tadi soal pendidikan, apa yang disampaikan Prof. Hendy itu persis apa yang mengingatkan kita tentang pidato-pidato tokoh bangsa di Volkskrant tahun 1918. Sebelum itu 1912, 1906 di Kongres Sarekat Islam oleh HS Cokro Aminoto. Pokoknya pengembangan sumber daya manusia. Dan pendengar kita dimanapun, mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi, dan ini mau sih Blitar. Golongannya Mbak Rita itu, Mbak Rita ya. Iya, itu udah nggak sabar nunggu suaranya. Konsultan para bupati Jawa Timur itu adalah Dr. Nuri Herawati. Nah, bagaimana pengembangan SDM yang memang harus jadi prioritas, Bu Nuri? Silahkan. Baik, terima kasih Prof. Parto. Saya menggarisbawahi dari Prof. Badri tadi, apa yang dipaparkan Prof. Badri tadi tentang lifelong learning.
ya, di mana kalau kita bisa persingkat, lifelong learning ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan sampai akhir hayat, ya, tanpa mengenal usia, tanpa mengenal latar belakang. Nah, magister pasca sarjana khususnya untuk magister pengembangan sumber daya manusia ini sudah menerapkan hal ini. Ini terbukti dari kalau kita lihat komposisi student kita, ya, itu dari sisi heterogenitas, misalnya dari latar belakang pekerjaan, itu 62% adalah karyawan. Ya. Jadi karyawan dari berbagai instansi, ada yang PNS, swasta, bahkan entrepreneur. Namun ada juga 38% adalah fresh graduate. Kemudian ada lagi berbagai dari latar belakang S1-nya. Ada yang hukum, ada yang teknik, dan sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa lifelong learning, belajar tanpa mengenal usia dan latar belakang, telah diterapkan di pasca sarjana, khususnya di MPSDM. Nah, kalau kita bicara tentang merdeka belajar, ini menurut Prof. Nadiem, Mas Menteri kita, itu adalah memerdekakan pemikiran generasi penerus bangsa, sehingga dia bisa merdeka memilih kesempatan untuk bekerja, ya, memilih dunia kerja yang diinginkan. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka MPSDM juga mencoba mengadaptasi dari Mas Menteri ini. Kami membuat 4 minat studi, ya. Tentunya 4 minat studi ini yang sudah yang mempertimbangkan perubahan-perubahan yang seperti dikatakan Prof. Badri tadi, yang tentu berdampak pada tugas tanggung jawab setiap perguruan tinggi, khususnya program studi, ya. Dalam hal ini untuk MPSDM adalah kami sudah mencoba menyiapkan SDM dengan 4 minat studi, gitu, ya, sehingga mereka merdeka memilih apa saja yang dia inginkan. Yang pertama adalah tentunya yang minat studi yang lama, yaitu pada bisnis dan pemerintahan. Di sini kami akan menciptakan lulusan yang mempunyai daya saing, yang mampu mengembangkan SDM di organisasi, kemudian dan di organisasi bisnis dan pemerintahan, dan mengembangkan organisasi. Yang kedua adalah minat studi data analytical. Nah, ini memanfaatkan, bagaimana memanfaatkan data analytical untuk mengambil keputusan-keputusan dalam organisasi. Dan yang ketiga, tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah minat studi industri kreatif. Ini minat studi ini yang akan mengeksplor, ya, potensi sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia. Nah, minat studi ini sangat digemari oleh anak-anak muda, gitu, ya. Dan yang terakhir adalah dalam rangka untuk meningkatkan konektivitas sebagai backbone ekonomi, ini adalah minat studi pemberdayaan perempuan. Kenapa pemberdayaan perempuan? Nah, seperti kita tahu bahwa sebetulnya perempuan ini sebetulnya tulang punggung ekonomi, gitu, ya, tetapi perlu diberdayakan, sehingga dengan minat studi pemberdayaan perempuan ini kita harapkan, gitu, ya, kita harapkan kita bisa menciptakan, meluluskan, gitu, ya, orang-orang yang mampu untuk meningkatkan potensi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini untuk kesejahteraan dan untuk perekonomian Indonesia pada akhirnya. Nah, luar biasa Bu Nuri, apa yang panjenengan sampaikan. Mbak Tika sudah nyimak tadi, Mbak Tika. Ya, dari Nyimak bahwa ya. 4 jurusan Ya. untuk SDM ini, tapi ono mana yang menarik? Sebenarnya masuk di sekolah pasca ini, termasuk prodi ini, ono skema beasiswa loh. Ini seluruh jaringan radio. Kalau ngerti, oh ono beasiswa barang. Gimana itu caranya? Wes, pokoknya nanti ikuti terus saja acara Erlangga Forum ini, gitu ya. Memang sengaja sampaikan juga Mbak Tika, mumpung ini Bu Nuri tadi sudah ngomong urusan pemberdayaan perempuan. Dinamika. Hari Senin itu
Kan aku guru ngajono nama sopo kita urusan penduduk karo perempuan, langsung Bu Nuri punya tugas bicara ini juga bersama Pak Adrianto dino Senin dinamika Jatim. Nah, wis lah ngono mesti. Langsung Bu Nuri ya. Mas Didin dilapori. Aku ngene, Mas Mari Erlangga Forum baru tak story sopo enak sing akan ngomong kependudukan karo perempuan, kependudukannya Pak Andrianto. Perempuannya ketemu saiki muncul Bu Nuri nanti. Nah, wis. Oke, bisa lebih lengkap nanti ya dibahas di sana ya. Akan lengkap dan tentu saja langsung dapat situasi kayak begini, pandemi ini. Tadi sudah perempuan, sudah industri kreatif, Bu Made, ini yang KPS baru ini Mbak, KPS baru, Magister Ekonomi Kesehatan. Coba dalam Merdeka Belajarnya ini bagaimana dipersiapkan oleh Magister Ekonomi Kesehatan. Silakan Bu Made, nak Prawitra sabar, terakhir aingku soal sing nom ya. Siap, Prof. Monggo Bu Made. Terima kasih banyak Profesor Jojo dan Mbak Atika dan seluruh pemirsa Radio Suara Sidoarjo dimanapun Bapak Ibu dan teman-teman berada. Salam sehat dan salam merdeka 76 tahun Indonesia Merdeka. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Magister Ekonomi Kesehatan ini adalah salah satu prodi yang terbaru di Sekolah Pascasarjana UNER. Insya Allah kita akan mulai beroperasi semester ini atau semester depan paling cepat. Nah, Magister Ekonomi Kesehatan ini adalah tidak hanya yang terbaru di UNER, tapi relatif juga di Indonesia. Artinya kalau Bapak Ibu nanti nyoba ngecek itu, di Indonesia belum ada yang namanya Magister Ekonomi Kesehatan. Sebagian besar sekolah-sekolah yang ada itu adalah baru sebatas peminatan, dan itu pun masih ada di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran. Artinya apa? Artinya mereka adalah masih belajar dalam monodisiplin ilmu yang ini. Nah, Sekolah Pascasarjana UNER ini akan membuka Magister Ekonomi Kesehatan yang bersifat multidisiplin. Artinya bisa saja dari Bapak Ibu yang sudah bekerja, yang sudah profesional dari Pemda-Pemda, dari Dinas Kesehatan misalnya, dari BPJS Kesehatan, dari asuransi bisa bergabung. Atau mohon maaf ini agak ramai karena suasana 17-an di depan saya. Kemudian bisa juga dari fresh graduate, tidak hanya dari ekonomi, bisa juga dari ilmu yang berbasis ilmu kesehatan, misalnya dari FKM, kalau dari ilmu sosial yang lain, bahkan FISIP jika berkenan bisa juga bergabung di Magister Ekonomi Kesehatan. Kenapa? Karena kita mengenalkan prodi dengan pendekatan multidisiplin. Jadi ilmu perilaku kesehatan dari sisi sosial budaya itu akan banyak dikaji nanti. Dan inilah salah satu kelebihan utama dari Magister Ekonomi Kesehatan. Durasi studinya cukup cepat, Bapak Ibu, 1,5 tahun. Gitu ya, kan? Nah, ini memaknai 76 tahun merdeka, hari kemerdekaan negara kita. Nah, Merdeka Belajar bagi MEK itu adalah kita akan mengupayakan tidak hanya karena ini nanti mulai semester ini atau semester depan yang rencananya pembelajarannya masih hibrid, artinya bisa nanti pertemuan langsung, bisa juga itu adalah secara online. Kita fasilitasi yang pertama, mahasiswa bisa sekolah mengikuti online. Misalnya nanti kalau Prof. Parto ini dengan beliau punya kenalan di mana-mana, bisa jadi nanti peserta ininya adalah banyak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, di sela-sela kesibukan beliau, bisa saja sekolah online di Magister Ekonomi Kesehatan. Dan Bu Made, saya tanya mewakili teman-teman reporter. Bu, saya reporter radio, ini kan 22 reporter radio yang menyiarkan. Apakah saya boleh daftar? Sangat boleh, sangat karena boleh kan? Ya. Jadi reporter radio, wartawan, teman-teman media boleh masuk di Magister Ekonomi Kesehatan. Itu akan beritain nanti kalau dengan basis ilmunya bagus kan
Berita pandemi ini lain, orientasinya ke ekonomi dan lain sebagainya, ke kesehatan. Jawa Timur ini di APBL Jawa Timur, di Komadani, Suara, Sidoarjo, Mas Didin pokoknya nyatet, Bu Nuri tampil di Dinamika Jatim. Wah, ya, tugasnya selesai satu ya, Prof Jojo. Bunter, wis pokok bunter. Langsung di SK karo Pak Direktur, langsung dia. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bocori dulu ya, nanti di menit yang ke-50 sampai jam 5 itu kami akan minta statement dari panjenengan semua maksimum 45 detik, sampai diatur detik aneh, jadi 30 sampai 45 detik tentang makna kemerdekaan bagi panjenengan. Jadi apa makna kemerdekaan bagi panjenengan? Karena itu akan di YouTube nanti akan kita juga tata menjadi satu bagian yang kita akan promo bersama-sama dengan jaringan radio ini. Ini ngumpul wong-wong iku angel Mbak nek acara ini Mbak Tika untuk itu wis kita kayak gini nanti, tapi itu masih nanti. Kita akan lanjutkan sekarang setelah ekonomi kesehatan kalkulasi macam-macam tadi, apa sebenarnya makna kemerdekaan, merdeka belajar juga dikaitkan dengan bencana pandemi ini. Nah, karena sing langsung muncul itu dokter ini Mas Ari Bargono, Mbak Tika, iki konco sak kamar sak turunan waktu prajabatan. Jadi wis pokoke padha semangate padha saling support. Nah, monggo Pak Ari Bargono. Matur nuwun Prof Parto. Salam kenal Mbak Tika dan selamat sore untuk para pemirsa radio Sidoarjo dimanapun berada, begitu nggih. Kebetulan memang saya diberi amanah untuk mengelola program studi Magister Manajemen Bencana, dan saya merasakan ada nilai-nilai pengabdian di sini, mengingat konten atau materi manajemen bencana ini merupakan suatu hal yang dapat membantu umat manusia, begitu ya, terutama di dalam mengurangi dampak dari bencana itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kan merupakan negara yang rawan bencana sebenarnya. Kalau kita melihat data statistik itu di tahun 2021, dari Januari hingga Juni ini sudah terjadi sekitar 1.400 sekian bencana alam. Dan sebagian besar, 500 sekiannya itu bencana banjir, gitu ya. Dan ini yang di prodi kami selalu kita diskusikan, selalu kita bahas, ya, bagaimana mengelola atau mengurangi dampak dari bencana ini. Dan kalau kita kaitkan dengan Merdeka Belajar, maka kita berharap bahwa pesan-pesan pengelolaan bencana ini dapat diakses secara luas, begitu ya, karena ini juga diharapkan dapat menyelamatkan nyawa dan juga mengurangi dampak-dampak negatif dari bencana itu. Nah, kami di Sekolah Pasca membuat atau mengambil beberapa alternatif untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan manajemen bencana ini. Yang pertama, melalui redesain kurikulum, karena permasalahan bencana ini juga dinamis, sehingga keilmuan untuk mengatasinya pun juga sangat dinamis, juga berkembang, dan kita mengakomodir itu. Jadi di kurikulum yang baru ini kita ada beberapa hal yang kita masukkan, seperti misalkan disaster epidemiologi, begitu ya, karena sekarang masalah-masalah epidemiologi menjadi hal yang sangat strategis, terutama adanya pandemi COVID ini. Kemudian juga menyertakan atau pemanfaatan teknologi informasi di dalam upaya untuk manajemen bencana. Jadi untuk kurikulum kita susun sedemikian rupa untuk mengakomodir dinamika yang ada di permasalahan bencana. Kemudian yang kedua juga ada pilihan. Pak Ari, nah, berarti kan untuk merespon situasi pandemi ini ya? Betul, Prof. Harto. Mahasiswanya dari mana saja itu? Dari negara-negara luar katanya banyak dulu. Gimana? Ya, ada Prof. Jadi memang ini juga sifatnya multidisiplin.
Kemudian juga alhamdulillah juga dari negara-negara lain, dari Afrika juga ada yang sebagai mahasiswa di manajemen bencana. Dan kalau tadi Pak Prof. Warto menanyakan tentang apakah reporter bisa, buktinya sudah ada, Prof. Jadi alumni kami ada yang sebagai reporter TV swasta nasional, begitu. Bahkan ya, dan bahkan beliau juga sudah punya podcast sendiri, dan podcastnya itu khusus tentang manajemen bencana. Iya, luar biasa Mbak Tika. Jadi ada reporter-reporter TV yang juga kuliah di Magister Manajemen Bencana. Juga ono koncone Mbak Tika sebenarnya. Oh ya? Dan kita pernah janjian gini, yuk kita mau podcast di rumahnya Gus. Gus siapa? Yang juga Bupati, Gus Wandi Ahmad Yani. Jadi Bupati Gresik itu adalah mahasiswa Magister Manajemen Bencana. Untuk mengatasi Kali Lamong perlu kuliah di sini. Dan Gus Yani itu biasanya gini, mau podcast di sana tapi situasi prokes sudah tertata dengan bagus dan kita akan podcastan bersama di sana. Nah, bagaimana dari manajemen bencana itu sudah tahu, dan sekarang saya yakin saya mengundang seluruh jaringan radio APPL se-Jawa Timur yang mensupport Airlangga Forum ini untuk bisa daftar juga di Magister Manajemen Bencana. Tapi ingat, tidak hanya Magister Manajemen Bencana, ada forensik. Ini dekat dengan polisi. Untuk itu tugasnya apa itu? Forensik dan Merdeka belajar di forensik bagaimana? Inilah Pak Haji Ahmad Yudianto. Sebagai KPS, silahkan. Baik, terima kasih Prof. Jojo. Selamat kenal Mbak Atika. Mungkin pernah ketika acara perspektif membahas masalah longsor yang terjadi di Nganjuk beberapa waktu yang lalu, kami juga diajak untuk sebagai narasumber. Berbicara tentang forensik, tentunya tidak luput dari tindak pidana atau kriminal. Kemarin saat kami memberi kuliah umum di Universitas Pertahanan Kimia Militer, kami mencoba untuk mencari data-data tentang kriminal di Indonesia, dan kami dapatkan waktu itu selama kurang lebih 20 tahun dan di beberapa kota. Ternyata di Indonesia pada tahun 2019 itu setiap 1 menit 30 detik itu terjadi tindak pidana. Nah, itulah mungkin Nah, sekarang ini sudah mulai banyak calon-calon mahasiswa yang berminat sekali untuk ingin mengetahui, tentunya pembelajaran di ilmu forensik, terutama untuk magister ilmu forensik ini tidak nanti lulusnya bisa membuat bom, tidak. Tentunya arah dari program magister ilmu forensik ini adalah lebih pada proses pencegahan supaya bisa menekan tindak pidana yang semakin meningkat di Indonesia. Nah, sesuai dengan topik dalam Merdeka Belajar, kalau dilihat dari mahasiswa yang ada di Magister Ilmu Forensik ini sedang secara jumlah, alhamdulillah dapat dukungan penuh dari pimpinan pasca sarjana, sekarang sudah memenuhi kuota. Dan dari dari asal mereka itu rata-rata justru yang dari Jawa Timur ada 40%. Dan sisanya itu berasal dari luar Jawa Timur. Ada dari Papua dan sebagainya. Jadi hampir merata. Termasuk lulusannya. Lulusan Magister Ilmu Forensik ini juga tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang sebagai dosen dan juga ada yang sebagai peneliti dan sebagainya. Tentunya dengan adanya Merdeka Belajar ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi tentang lifelong learning, diharapkan nanti para alumni yang telah memiliki bekal kompetensi sebagai ahli forensik bisa menyebar sehingga bisa keilmuannya bisa memasyarakat, sehingga diharapkan nanti angka tingginya kriminal ini bisa tertekan.
tentunya harapan kami ke depan angka kriminal di Indonesia ini semakin menurun tentunya. Saya kira itu, Prof. Jojo. Dan luar biasa, sebagai tambahan, sahabat Erlangga Forum dan dengar seluruh jaringan radio dan Mbak Tika bahwa setiap ono bencana gitu ya, termasuk longsor di Nganjuk dulu itu. Nganjuk ya. Ya, tim dari Pak Haji Ahmad Yudianto, tim dari Magister Forensik ini juga terjun mengawal, ya mengawal untuk membantu penanganan korban. Jadi Sekolah Pasca Sarjana hadir di situ, dan Magister Manajemen Bencana juga bersama-sama begitu ya, dan ada forensiknya. Forensik ini dekat dengan ilmu kepolisian. Nah, ini polisi ini juga urusan biasanya dengan forensik. Nah, bagaimana sekarang Magister Kajian Ilmu Kepolisian menerapkan Merdeka Belajar, belajar merdeka, bebas. Polisi rajin kuliah enggak ya? Polisinya di KIK itu kan khawatir. Di luar itu biasanya suara-suara kuliah temenan tahu wong itu, maksud lulusan di UNER loh. Ikuti KPS-nya, dan tidak ada polisi yang tidak rajin kuliah, pemane online ya. Nah, polisi siapa saja itu silakan Ananda Prawitra Talib sambil gendong Abai gitu ya, itu putranya itu ya. Nah, monggo. Oke, terima kasih Prof. Jojo, terima kasih Mbak Tika, dan hadirin maupun hadirat, pemirsa dan penyimak Erlangga Forum dan Suara Sidoarjo. Sengaja ini hadirin dan hadirat, kalau hadirin itu yang ada di forum Zoom, hadirat itu yang ada menyimak secara live YouTube, live IG, dan media sosial lainnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Jojo tadi, kalau berbicara tema hari ini, makna merdeka belajar di hari kemerdekaan, memang Prodi Kajian Ilmu Kepolisian itu secara tidak langsung memang mempunyai pemahaman dan pemaknaan bahwa kemerdekaan dan pendidikan tinggi itu khususnya makomnya itu sama, yaitu punya tujuan yang sama untuk membuat dunia yang lebih baik, to make a better world. Nah, hal ini kan senada dengan apa yang dituangkan di dalam konstitusi kita, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di atas dunia harus dihapuskan, tidak saja di Indonesia. Walaupun yang menstatement pembukaan konstitusi itu adalah Indonesia. Tapi inilah dikatakan to make a better world. Bahkan di dalam paragraf keempat juga disebutkan bahwa ikut berperan dalam ketertiban dunia, mewujudkan ketertiban dunia. Jadi tidak saja ketertiban di Indonesia, tapi saja di ketertiban dunia menjadi concern daripada pendiri negara kita. Nah, dalam hal ini mengenai pendidikan, kalau kita bicara pendidikan, ya, seperti yang disampaikan Prof. Bardi tadi, long life learning. Nah, itu juga menyambut tahun baru hijrah ini memang sejalan dengan syariat Islam. Utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari dalam buayan sampai dengan ke liang kubur. Nah, minal mahdi ilal lahdi. Bahkan man talabal ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, talabal ilmi ya, fahuwa fi sabilillah, sama dengan berjuang di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia selesai usahanya untuk menuntut ilmu tadi. Jadi memang proses pembelajaran ini adalah long life learning. Mulai dari dalam buayan sampai ke liang lahat adalah proses siklus yang tiada henti-hentinya. Inilah walaupun para polisi-polisi yang kuliah di KIK pangkatnya sudah AKP, AKBP, atau ada yang baru fresh graduate TIK, memahami bahwa long life learning adalah merupakan bagian daripada siklus hidup mereka dan merupakan upaya atau usaha atau effort untuk membuat dunia yang lebih baik lagi. Dan khususnya kuliah di Sekolah Pasca Sarjana punya visi yang sama gitu. Tapi perlu saya informasikan juga bahwa Prodi Kajian Ilmu Kepolisian ini tidak saja khusus bagi polisi-polisi.
tapi ada juga praktisi-praktisi ataupun akademisi yang punya concern di dalam bidang penelitian kepolisian juga menempuh mata kuliah atau mengambil pendidikan di kajian ilmu kepolisian. Ada juga fresh graduate yang kuliah di kajian ilmu kepolisian. Kenapa? Ya karena memang cita-citanya kepengen jadi polisi. Yang kedua memang concernnya adalah studi tentang kepolisian. Tapi yang jelas intinya kajian ilmu kepolisian, prodi kajian ilmu kepolisian yang ada di Sekolah Pasca Sarjana merupakan kawah candra di muka bagi para calon-calon pemimpin bangsa, bagi para calon-calon elemen-elemen unsur-unsur yang nanti akan membuat dunia yang lebih baik lagi. Karena punya pemahaman, kesamaan visi dalam memandang kemerdekaan dengan kewajiban untuk menuntut ilmu adalah sama-sama bertujuan membuat dunia yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Prof. Jojo. Terima kasih. Luar biasa, itu tandanya polisi yang alumni magister kajian ilmu kepolisian tetap excellent bermorality sesuai dengan moto Universitas Airlangga, gitu ya. Dan yang jelas tidak hanya polisi, jadi security juga ada. Ya, jadi sampai di situ. Nah, kita tunggu yang reporter memang, pembaca-pembaca berita, ya kan, pembaca-pembaca berita ini yang belum daftar. Gitu, ya. Sekedar informasi, mohon izin Prof. Jojo, bahwa memang penekanan kualitas alumni kajian ilmu kepolisian tidak saja di aspek akademis, namun juga pada aspek moral, ya. Kenapa? Karena kita punya keyakinan yang sama bahwa manusia, ya, seorang manusia apabila memiliki ilmu tanpa moral adalah orang yang berbahaya. Orang yang moralitasnya tinggi tapi tidak punya ilmu ibarat orang yang buta. Memang orang berbahaya dan orang yang buta sama-sama tidak sempurna, akan tetapi kalau disuruh memilih meluluskan mahasiswa yang berbahaya dengan mahasiswa yang buta, saya lebih baik memilih meluluskan mahasiswa yang punya akhlak. Kenapa demikian? Karena kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jalani itu beliau lebih memuliakan adab daripada ilmu, karena kalau soal ilmu iblis pun juga berilmu. Demikian. Iya, karena urusan akhlak, moralitas juga menjadi panduan kita bersama. Kita lengkap sekarang sudah mendengarkan seluruh pentolan-pentolan dari kapasitas keilmuan yang dimiliki Sekolah Pasca. Tentu Pak Direktur sudah memotret semua ini tentang Merdeka Belajar yang diterapkan oleh masing-masing KPS. Dan sekarang saatnya bagaimana merefleksikan itu mumpung belum masuk commercial break, Pak Direktur. Untuk itu waktu jenengan sekarang. Monggo. Terima kasih, Prof. Jojo. Sebagaimana yang tadi disampaikan, saya yakin semua program studi yang ada di Sekolah Pasca ini telah menerapkan program dari pemerintah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dengan beragam inovasi dan kreativitasnya. Semuanya ditujukan untuk memenuhi visi dari Sekolah Pasca, yaitu mengembangkan pemimpin-pemimpin transformatif yang membuat dunia lebih baik. Kenapa pemimpin-pemimpin transformatif ini perlu dikembangkan? Sebagaimana yang saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa tantangan Indonesia saat ini adalah bagaimana keluar dari pandemi COVID-19 dan tentunya bagaimana mencapai status sebagai negara maju di tahun 2045. Bila kita itu jalan seperti yang ada sekarang, dibutuhkan waktu yang cukup lama, 64 tahun untuk menjadi negara maju. Padahal tahun 2045 ini masih 24 tahun lagi gitu. Berarti perlu ada akselerasi, percepatan. Percepatan itu hanya bisa dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang transformatif, yang memiliki visi dan bagaimana mengeksekusi visi tersebut sehingga tugas kita bersama sebagai bangsa menuju Indonesia maju tahun 2045 itu bisa terlaksana. Dan Sekolah Pasca berkomitmen berkontribusi untuk menciptakan pemimpin-pemimpin transformatif tersebut, Prof. Jojo. Dan itu sudah disiapkan oleh Sekolah Pasca dengan pengembangan SDM yang pasti unggul. Dan tadi
Yang Prof. Fendi ini kan KPS PSDM S3. Sekarang peta kurikulumnya apa juga sudah merdeka belajar dan merespon kebutuhan publik kita untuk hadir menjadi solusi. Jangan sampai arek kuliah yang kuliah itu, Mbak Tika. Iya. Tak beri kabar ya, yang kuliah di PSDM yang dikelola Prof. Fendi ini. Nah, itu ono wali kota Surabaya ya kuliah loh ini. Ya. Wali kota Surabaya, belum lagi Kapolres, ya. Kapolres, tapi juga banyak anak-anak muda yang punya kreativitas, para pengusaha. Untuk itu pokoknya aku ingin undang dulur-dulurku yang jadi reporter, jadi berita-berita itu. Dan itu bisa ditampung untuk program doktornya oleh Prof. Fendi. Coba simak saja bagaimana skema kuliahnya, merdeka belajarnya, enake kaya apa, Bro? Aja diceritani sing repot-repot gawe Skopus perwara arek iki kaya ngono. Tapi target internasional tetap. Dan hari ini kita ucapkan selamat juga Mbak Tika, sampai tak kabari ngucapno selamat Mbak Tika nang Prof. Badri. Kita ini ya apa? UNER masuk 20 besar perguruan tinggi terbaik di Asia. Wah, selamat ya. Hari ini malah saya dikirimi oleh teman-teman Profesor Zuhaira dari Malaysia yang ngirim-ngirim itu banyak dari Malaysia. Nah, sekarang silakan Prof. Fendi. Baik, terima kasih Prof. Jojo. Pertama kita patut bersyukur alhamdulillah bahwa Universitas Airlangga masuk ke 20 besar Universitas Asia ini. Ini membanggakan. Dan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pasca sarjana UNER ini terutama di S3 PSDM punya komitmen yang besar untuk ikut membangun SDM bangsa dan negara ini. Sehingga dalam konteks Merdeka Belajar ini kita sudah menyiapkan kemerdekaan belajar itu, bahwa ada beberapa pilihan dari mahasiswa untuk ikut kuliah di S3 PSDM. Ada yang model by course, ada model by research, dan mahasiswa dibebaskan untuk melakukan kuliah ini. Mereka yang sibuk sekali sehingga aktivitasnya bisa ke sana kemari, bisa dengan by research karena tidak mungkin dia by course di kampus. Sementara itu yang mereka yang kena lockdown ini tidak bisa kemana-mana, ya sudah kuliahnya lewat by course dengan selama ini kan dengan media online ini, dengan Zoom. Tapi apapun pilihan itu, mahasiswa dibebaskan untuk bisa meneliti, mengembangkan ilmu sumber daya manusia dengan berbagai cara. Ini juga bisa diakses oleh banyak pihak. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Parto. Kalau gini nggak boleh manggil Gus ya, karena kopiannya harusnya Gus Parto ini ya. Beda ya. Wali Kota Surabaya sudah mendaftar untuk jadi dan sudah diterima jadi mahasiswa S3 PSDM. Kemudian banyak para pimpinan kepolisian, Polres itu juga jadi mahasiswa, karena kesibukan beliau mereka ambil yang barisan. Juga ada pengusaha-pengusaha muda juga menjadi mahasiswa kita. Mereka bebas untuk mengambil kuliah ini. Yang jelas kita punya komitmen teman-teman saudara-saudara kita dimanapun juga yang mau mengembangkan diri, melakukan investasi sumber daya manusia untuk masa depan yang lebih baik. Pasca sarjana, Universitas Airlangga siap membantu mengembangkan kompetensi, dan kalau tadi tambah satu lagi akhlak dari Mas Prawita tadi, kita juga ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan itu. Terima kasih. Dan lebih dari itu, sahabat Airlangga Forum, politisi-politisi nasional juga banyak, lintas partai. Pokoknya insya Allah ya, semua partai politik, tokoh-tokohnya adalah di Sekolah Pasca. Ini adalah rumah besar, wadah bersama-sama
Tapi apa makna kemerdekaan bagi para KPS di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dan Pak Direktur, apa itu makna kemerdekaan bagi kita hari ini? Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu komersial berikut ini. Jadi, sahabat Airlangga Forum, seperti saya sudah cerita pada Mbak Tika, misalnya selama isoman dan pemulihan kesehatan ini, saya ini baca kitab-kitab kuning. Kitab kuning itu bukan kitab-kitab gundul sebagaimana Prof. Hadri yang biasa ngaji kitab kuning. Tapi pidato-pidato para tokoh tahun 1904 misalnya. Buku asli yang saya punya tahun 1904 misalnya. Pidato-pidato dari Cokro Aminoto, nanti dari Pak Sujono, dari Ketua Kongres Pemuda misalnya, kemudian Haji Agus Salim, sampai Bung Karno di tahun 1927, pidato-pidato itu pada intinya luar biasa. Semua itu adalah untuk kemerdekaan, untuk menuju ke arah yang kesempurnaan lebih baik. Itu adalah pengembangan sumber daya manusia, sampai pada urusan-urusan SDM, pendidikan, bahkan saat itu usul-usul untuk pendidikan. Bahkan di partai saat itu fraksi nasional yang diwakili oleh Tamrin, oleh Pak Husni Muhammad Tamrin di Volksraad 1918, juga adalah urusan demokratisasi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan alhamdulillah kita sebenarnya hari ini Sekolah Pasca bersama radio-radio APPL se-Jawa Timur yang dipelopori oleh Suara Sidoarjo ini juga sebenarnya melanjutkan pesan-pesan dari founding fathers kita, pendiri bangsa kita, tentang peningkatan sumber daya manusia untuk mengisi kemerdekaan. Apa makna kemerdekaan bagi kita? 45 detik adalah waktu dari masing-masing KPS. Wah, ini diundi Mbak Tika ya, diundi karena ini akan kami jadikan quote ya, yang akan kita juga muat di YouTube, di seluruh channel jaringan media radio kita, sekaligus juga digitalisasi sistem informasi dari Sekolah Pascasarjana. Di awal Pak Direktur bagian penutup, Pak Direktur penutup, gongi Pak Direktur. Diawali oleh Prof. Fendi. 45 detik ke depan, waktu Prof. Fendi. Silahkan. Prof. Oh, kalau masih itu sekarang Prof. Tere, Profesor, langsung harus Profesor dulu. Prof. Tere, silakan Prof. Tere. Apa makna kemerdekaan bagi Prof. Tere hari ini? Silahkan Prof. Mohon maaf sebentar, saya mute yang satunya ini double device. Memaknai arti kemerdekaan saat ini adalah bahwa kita sebagai generasi penerus harus bisa mengisi kemerdekaan ini. Kalau dahulu para pahlawan yang sudah berjuang, mereka mengorbankan jiwa dan raganya untuk merdeka negara kita. Nah, sekarang kita sudah menikmati kemerdekaan itu, dan tugas kita sebagai seorang generasi penerus dari bangsa ini harus mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik tentunya, di mana semuanya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi pada intinya bahwa kita sebagai generasi penerus harus mengisi kemerdekaan ini dengan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang positif yang berguna untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu secara singkat itu, Prof. Terima kasih, Prof. Tere. Lanjut, Bu Nuri Herawati. Baik, terima kasih Prof. Parto. Saya 2 detik aja. Bagi saya, merdeka adalah merdeka untuk berekspresi, untuk mengembangkan potensi diri. Sudah, gitu. Terima kasih. Nanti lebih waktunya diambil Cak Ahen pokoknya sebagai wakil. Sekarang Bu Made.
Silakan Bu Made. Terima kasih Prof. Merdeka bagi kami di Magister Ekonomi Kesehatan adalah kita sudah bisa memanfaatkan perkembangan informasi communication technology atau ICT sekarang ini untuk menambah ilmu dan wawasan kita, memanfaatkan data dan informasi untuk kita analisis sebelum kita mengambil keputusan yang terkait dengan konsekuensi ekonomi dan masalah kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Matur nuwun, selamat sore. Selamat sore, matur nuwun Bu Made. Sekarang lanjut Pak Ahmad Yudianto. Pak Haji, silakan. Baik, terima kasih Prof. Jojo. Mengenai pada Hari Merdeka pada tahun ini, tentunya mengisi dengan penuh hikmat tentunya sesuai dengan karakteristik serta sesuai dengan kompetensinya sehingga diharapkan nanti keilmuan kita dapat berguna bagi bangsa serta anak cucu kita ke depan. Saya kira itu Prof. Jojo closing statement dari kami. Masih mute. Terima kasih sekali dari forensik sudah menyampaikan pesan. Sekarang dilanjut Pak Arief Hargono. Silakan Pak Arief. Atur nuwun. Makna merdeka adalah bebas untuk memilih, kemudian bebas untuk berkreasi, melakukan inovasi dalam membantu sesama dan untuk memajukan umat manusia. Tentunya dalam hal yang baik dan positif. Mungkin itu Prof. Tarto. Terima kasih. Pokoknya waktu luweng kok caget sing bagian nepek waktu nih ya. Sekarang Ananda Prawitra Tali. Terima kasih Prof. Jojo. Untuk memaknai kemerdekaan adalah merdeka secara lahir dan batin. Terus melakukan improvisasi demi kemaslahatan bangsa Indonesia dan terus melakukan kebaikan-kebaikan apapun, mulai dari hal yang sekecil apapun, sesederhana apapun. Itulah bagaimana kita menyikapi kemerdekaan sehingga kemerdekaan itu bermanfaat tidak saja bagi diri kita, bagi orang di sekitar kita, keluarga, masyarakat, alma mater maupun bangsa dan negara secara umum. Mungkin itu saja Prof. Jojo. Terima kasih. Terima kasih Nanda Prawitra. Sekecil apapun, termasuk sekecil abai yang ada di sebelah tadi itu ya, yang turut nangis itu memberikan pesan bagus. Gitu. Sekarang Iya, Prof. Fendi. Silakan Prof. Fendi Suharyadi. Apa makna kemerdekaan menurut Prof. Fendi? Silakan Prof. Maaf, double zoom. Ji, Prof. Apa sih? Terima kasih. Makna merdeka ya bebas, Mas. Bebas memilih. Memilih mau sekolah atau tidak sekolah, memilih mau berkembang atau tidak berkembang, memilih mau maju atau tidak maju, memilih sekolah S3 di UNER atau tidak di UNER. Mereka bebas itu. Nah, sekarang bagi yang memilih S3, memilih sekolah di UNER, ya kita berikan pilihan juga. Bebas memilih mau sekolah di S2 PSDM, S2 imunologi, S2 kesehatan, macam-macam. Itu makna kebebasan. Tetapi kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas memilih, tapi juga kamu harus menyelesaikan sekolahnya sampai mari. Ojo kuliah tapi suka mari-mari. Bebas tapi gak bertanggung jawab itu nanti. Bebas bertanggung jawab, dan juga jangan lupa pendidikan ini dalam rangka untuk apa ini namanya, kemajuan bangsa. Jadi kalau sekolah ya mesti harus bermanfaat bagi sesama. Sebaik-baik manusia kan bermanfaat bagi sesama. Jadi kalau sudah sekolah lulus ya gunakanlah ilmumu untuk kemanfaatan bersama agar bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan. Terima kasih.
Terima kasih Prof. Fendi. Dan sebelum ditutup dipungkasi oleh Pak Direktur dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga, Cak Ahen, aktivis alumni ini, kami persilahkan 45 detik pesan makna kemerdekaan bagi panjenengan. Silahkan Cak Ahen. Masih mute? Tim media, jangan sampai ini. Nah ya, silakan Cak Ahen. Baru bisa. Selamat sore. Terima kasih Caca-caca Ning-Ning. Sing seangkatan Cak Fendi ini dengan saya. Seumuran. Saya makna kemerdekaan. Karena kampus Merdeka ini konsep berpikirnya adalah dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Saya baca ini, karena versi Kemenristek Dikti. Cak Nadiem sendiri ngomong, memberi kebebasan dan otonomi pada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, maksud ini sebenarnya memberi kemerdekaan bukan hanya pada sisi di dalam sivitas akademika, di dalam mahasiswa maupun tenaga pengajar, tapi sebenarnya alumni juga ingin ikut membantu. Saya merasa banyak teman-teman alumni yang mempunyai pengalaman banyak dan tokoh-tokoh, bukan hanya di pemerintahan, swasta, di sosial. Masalahnya ya, terima kasih sekali. Lebih dari 45 detik, ya, mohon maaf. Dan lanjut sekarang dipungkasi oleh Prof. Badri Munir Sukoco 60 detik, silakan. Baik, Prof. Jojo. Kemerdekaan adalah kemandirian untuk sejajar dengan bangsa lain. Sejajar dengan bangsa lain untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Dan Sekolah Pascasarjana UNER melalui program-program studi anti kelola berkomitmen untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin transformatif yang membuat dunia lebih baik menggunakan perspektif multidisiplin sesuai dengan tantangan zaman yang multidimensi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 menuju Indonesia Maju 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh 76 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia. Sehat semua bagi panjenengan dan terima kasih kepada Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radio APPL yang telah menyimak bersama-sama acara Airlangga Forum. Terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.